Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Sekarang saya berada di Kota Museum Kota Makassar yang bertempat di Jalan Balai Kota Makassar. Sebelum saya perhatikan apa-apa yang ada di dalam, kita simak yuk sejarah Museum Kota Makassar. Museum Sejarah Kota Makassar yang diresmikan pada tanggal 7 Juni 2000 ini didirikan atas inisiatif Wali Kota Makassar saat itu bernama Dr. Andes AHB Amiruddin Maula SH. Hal ini merupakan upaya untuk mewariskan pengetahuan sejarah Makassar yang penuh dengan lika-liku kepada para generasi penerus bangsa. Di sini pengunjung dapat menyaksikan sejarah Makassar mulai dari zaman Kerajaan Buatalo, era kolonial, hingga potret Makassar dari masa ke masa pasca kemerdekaan. Museum ini terletak di lokasi tidak jauh dari kantor Balai Kota Makassar di Jalan Balai Kota nomor 11A. Layaknya museum pada umumnya, gedung berlantai 2 dengan gaya Eropa abad 17 ini menyimpan aneka macam benda bersejarah. Tidak tanggung-tanggung, jumlah benda bersejarahnya pun mencapai sekitar 460 yang tentu saja telah berumur ratusan tahun. Banyaknya benda bersejarah yang dipajang membuat siapapun bisa merasakan bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman tersebut. Sejak memasuki area gedung bersejarah ini, pengunjung bisa merasakan nuansa kolonial Belanda yang cukup kental berkat dinding-dindingnya yang tebal dan dipadukan dengan beberapa jendela kayu yang lebar. Bahkan ada pula ornamen gantung, tampak awet dan terjaga dengan baik, sudah berhasil membawa pengunjung ke masa lampau. Hanya dari membayangkannya saja dapat dirasakan betapa bagusnya bangunan tersebut. Setapak demi setapak memasuki bangunannya, tampak jelas perjalanan panjang dari kota Makassar dan bagaimana perubahannya dari zaman ke zaman. Tampak terekam rapi dan sempurna. Pada lantai pertama terdapat aneka lukisan klasik dari peninggalan Belanda, berbagai benda arkeologi. Meski hanya berupa pajangan, namun di balik itu semua tersimpan cerita perjuangan dan sejarah panjang bagaimana kegigihan, kecerdasan, dan keberanian para pendahulu. Berkat berdirinya museum ini, siapapun yang tertarik mengulik sejarah kota Makassar dapat menelisik lebih jauh. Ditambah lagi dengan banyaknya peninggalan yang dipajang, seakan pengunjung dibawa kembali perjalanan Makassar hingga seperti sekarang. Usai menelusuri sejarahnya, saatnya untuk mengulik koleksi benda bersejarah yang berada di dalam museum tersebut. Benda-benda bersejarah tersebut dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Nah, di sini itu foto rumah ibadah bersejarah. Ada beberapa foto rumah ibadah yang menyimpan sejarah di kota Makassar, yakni Masjid Katangka, Masjid Makmur Melayu, dan Gereja Katedral. Masjid Katangka adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid ini merupakan masjid kerajaan Goa. Hal ini diperkuat dengan adanya prasasti yang menyatakan bahwa masjid ini berdiri pada tahun 1603. Lokasi masjid ini juga dekat dengan Istana Tamalate milik Kerajaan Goa. Masjid Makmur Melayu adalah masjid yang dibangun oleh keturunan Datuk R.I. Bandang, seorang ulama asal Pantai Barat, Sumatera yang menyebarkan Islam di Sulawesi. Masjid ini didirikan pada abad ke-17 di kawasan komunitas Tionghoa.
Oleh karena itu, desain dari masjid ini agak terpengaruh oleh kebudayaan Tiongkok. Gereja Katedral Makassar adalah gereja pertama di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Gereja ini dibangun pada tahun 1888 di Jalan Kajolalido, nomor 14 Makassar. Hal ini merupakan andil dari Pastor Aselbrecht SJ, seorang pastor yang ditugaskan di Makassar. Kedatangan pastor ini menjadi angin segar bagi para penganut Katolik di Makassar. Pasalnya, sejak orang-orang Portugis, warga Makassar yang sudah dibaptis tidak dilayani oleh pastor selama 225 tahun. Mereka pun banyak yang pergi ke Surabaya dan Laratuka untuk memperoleh pelayanan gereja. Kemudian di sini relief potret Ratu Wilhelmina dan Juliana. Salah satu koleksi yang tak kalah menarik di museum ini adalah potret Ratu Wilhelmina dan putrinya Juliana. Ratu Wilhelmina merupakan ratu Belanda dari tahun 1898 hingga 1948. Ia menolak kemerdekaan Indonesia. Alasannya sederhana, ekonomi Belanda saat itu sangat memprihatinkan. Kekalahan di Perang Dunia II membuat Belanda rugi besar. Tentunya ia tidak ingin semakin rugi dengan kehilangan jajahannya yang kaya raya. Hindia Belanda atau Indonesia, untungnya pahlawan-pahlawan negeri ini maju dan tak gentar membela yang benar. Patung Ratu Wilhelmina yang sudah berada di Makassar sejak masa Gemeente tahun 1906 dan ditempatkan di gedung Balai Kota Lama Gemeentehuis. Keberadaannya sebagai penghargaan oleh pemerintah Belanda karena Makassar saja dianggap sebagai daerah yang sangat potensial di wilayah timur Nusantara. Nah, ini dokumen perjanjian Bungaya. Ada koleksi bersejarah yang sangat penting bagi Makassar, yakni dokumen perjanjian Bungaya. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 18 November 1667 di desa Bungaya. Bagi yang belum tahu, perjanjian Bungaya adalah perjanjian damai antara kerajaan Goa Tolo yang dipimpin Sultan Hasanuddin saat itu dan VOC Belanda. Meskipun disebut Belanda perjanjian damai, VOC sangat diuntungkan, tapi kerajaan Goa Talo sangat dirugikan dalam hal ini. Oleh karena itu, di bawah komando Sultan Hasanuddin, masyarakat memberikan perlawanan yang sengit pada Belanda. Adapun perjanjiannya, yaitu seluruh masyarakat Eropa yang ada di wilayah Makassar harus diserahkan pada Laksamana Cornelis. Yang kedua, Spilman, barang-barang yang ada di Welfish dan Leeuwin diberikan ke VOC. Ketiga, orang-orang membunuh orang Belanda dihukum dengan hukuman yang setimpal. Yang keempat, atas kerugian perang yang dialami Belanda, pemimpin kerajaan Goa Tolo setelah Sultan Hasanuddin harus membayar ganti rugi. Yang kelima, pengusiran orang Inggris dan Portugis dari wilayah Makassar. Yang keenam, hanya VOC yang bisa berdagang di wilayah Makassar. Yang ketujuh, hilangnya kewajiban bayar pajak impor dan ekspor bagi VOC. Yang kedelapan, orang Makassar diberi batasan wilayah hanya ke wilayah-wilayah tertentu saja, yakni Bali, Pantai Jawa, Batavia, Banten, Jambi, Palembang, Johor, dan Kalimantan. Itu pun mereka juga membutuhkan izin dari pimpinan Belanda di Makassar. Yang kesembilan, semua benteng yang ada di Makassar harus diruntuhkan kecuali Sombaupu. Pemberlakuan one coin Batavia di wilayah Makassar diruntuhkan kecuali Sombaupu. Yang terakhir, pemberlakuan uang koin Batavia di wilayah Makassar. Di sini itu bagian ruang profil Wali Kota Makassar, HM, Dayang Patempo, dan prestasinya.